Baik, di sini kami akan membahas salah satu dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, yaitu kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kemenku, dugaan korupsi BTS, dan juga peta politik terkini. Jadi waktu survei itu dilakukan pada tanggal 31 Maret dan 4 April tahun 2023 kemarin. Seperti itu. Nah, tentunya di sini kami akan membahas secara umum terlebih dahulu, kemudian akan membahas tujuan dan untuk apa survei ini dilakukan. Jadi 1 dan 2 bulan sebelum survei ini dilakukan itu mencuat beberapa isu nasional yang mencuat ke publik. Isu-isu yang dibahas itu tentunya menimbulkan berbagai perdebatan dan juga kontroversi. Contohnya adanya pengungkapan kasus kekayaan yang tidak wajar dari sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kemudian juga ada terkait dengan isu korupsi, yaitu dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur teknologi informasi BTS (Base Transceiver Station) yang diduga itu tentunya melibatkan sejumlah pejabat dari Kominfo. Kemudian juga ada isu lain yang mencuat, yaitu adalah pembatalan posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia. Diduga juga dengan adanya pro kontra tentang keberadaan timnas Israel dalam kompetisi olahraga tersebut. Jadi survei ini sekali lagi dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap berbagai isu dan implikasinya juga pada peta politik itu seperti apa. Jadi sekali lagi di sini kami akan membahas mungkin metodologinya seperti apa dan poin-poin secara spesifiknya itu seperti apa. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian dari survei ini, poin-poin rincinya. Di sini ada pendapat publik terhadap isu-isu tersebut. Kasus kekayaan tak wajar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Orang-orang sangat terkejut dan khawatir ketika mendengar tentang hal ini. Mereka merasa bingung dan prihatin, karena kita seharusnya bisa percaya pada pemerintah untuk menjaga sistem pajak dan bea cukai yang adil. Banyak yang menginginkan penjelasan yang jelas dan tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini. 2. Dugaan korupsi infrastruktur teknologi informasi Internet (BTS). Ketika kasus korupsi terkait infrastruktur muncul, orang-orang merasa kecewa dan marah. Mereka merasa bahwa para pejabat seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi, yang mengharapkan sistem yang lebih baik untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. 3. Pembatalan Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini disebabkan beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang setuju dengan keputusan tersebut, ada yang karena alasan moral dan politik terkait dengan kehadiran timnas Israel. Namun ada juga yang merasa kecewa karena kesempatan besar untuk menjadi tuan rumah acara olahraga besar hilang. Implikasi terhadap peta politik elektoral menuju 2024. 1. Kasus korupsi dan kekayaan tak wajar. Isu-isu seperti ini bisa membuat rakyat ragu-ragu terhadap partai politik dan pemimpin yang terlibat. Dan juga mereka mungkin akan lebih memilih partai atau tokoh yang dianggap lebih jujur dan berkomitmen melawan korupsi. 2. Pembatalan Piala Dunia U20. Keputusan ini dapat menjadi pembahasan penting dalam politik. Partai atau kandidat bisa mendapat dukungan atau kritik tergantung pada pandangan mereka terhadap keputusan tersebut. Dan dalam LSI Survei Nasional 2023, survei dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pandangan masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Hasil survei ini akan memberikan informasi penting bagi para pemimpin dan rakyat dalam mengambil keputusan politik. Saya Yedi Zatarigan akan menjelaskan metodologi dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Target populasi survei ini adalah warga Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing atau RDD. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9%,
pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Metodologi survei RDD bekerja dengan cara menggenerate nomor secara acak. Jadi perangkat lunak khusus digunakan untuk menghasilkan rangkaian digit secara acak. Kemudian memvalidasi nomor. Jadi nomor yang dihasilkan tidak semua valid. Proses validasi dilakukan untuk menghilangkan nomor yang tidak berfungsi. Dan kemudian screening. Screening responden dilakukan untuk menjaring potensi responden yang sesuai dengan target. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan metode dan alur penarikan sampel dari survei nasional. Untuk melakukan survei nasional yang mencakup berbagai topik, ada beberapa langkah metodologi, yaitu poin pertama, ada penentuan tujuan survei, menentukan apa yang ingin diukur atau diketahui dari survei, seperti sikap, opini, atau perilaku tertentu dari suatu populasi. Contohnya pada survei ini yang ingin diukur adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum, bagaimana publik bersikap terhadap lembaga hukum, tingkat kepercayaannya rendah atau tinggi. Kemudian poin kedua, pemilihan populasi dan sampel. Populasi, kelompok besar yang ingin diteliti, seperti warga negara dalam konteks nasional. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, atau yang sudah menikah dan memiliki telepon atau cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional. Kemudian sampel, subkelompok dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhannya. Misalnya pada topik isu Piala Dunia U20, subkelompok yang dipilih mungkin adalah orang yang menyukai pertandingan sepak bola yang dipilih. Poin ketiga adalah metode penarikan sampel. Ada beberapa metode yang bisa digunakan pada survei nasional ini. Random digit dialing adalah metode yang digunakan. RDD atau random digit dialing adalah teknik pengambilan sampel acak untuk menjangkau responden melalui telepon. Teknik ini cocok untuk populasi yang memiliki nomor telepon seperti penduduk umum, pelanggan, atau kelompok tertentu seperti pekerja di bidang IT mungkin. Alur penarikan RDD. Yang pertama, kita tentukan dulu kerangka sampelnya. Daftar nomor telepon yang akan dihubungi bisa diperoleh dari operator telekomunikasi, direktori telepon, daftar pemilih, atau sumber lain yang relevan. Yang kedua, stratifikasi opsional. Membagi kerangka sampel menjadi subkelompok strata berdasarkan variabel tertentu, seperti wilayah geografisnya, jenis kelaminnya, usianya, atau tingkat pendapatannya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menentukan alokasi sampel. Menentukan berapa banyak sampel yang akan ditarik dari setiap strata. Di setiap strata harus mencerminkan proporsi populasi di strata tersebut. Yang keempat, pemilihan nomor telepon acak. Menggunakan generator angka acak untuk memilih nomor telepon dari kerangka sampel atau dari setiap strata. Memastikan bahwa setiap nomor telepon memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kelima, menghubungi responden. Menghubungi nomor telepon yang dipilih dan mewawancarai responden yang memenuhi kriteria survei ini. Bisa menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan datanya. Yang keenam, ada pengolahan data, menganalisis data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dari survei nasional ini. Itulah alur penarikan sampel RDD. Pada poin keempat, analisis data. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar.